Jumpa lagi di acara Info Kursus. Saat ini saya sedang berada dalam sebuah klinik kecantikan kulit. Di dalam klinik inilah berbagai masalah kecantikan kulit berusaha untuk diatasi oleh terapis berpengalaman. Nah pemirsa, berkaitan dengan hal itu, saat ini kita akan membahas mengenai keterampilan tata kecantikan kulit ini. Masih bersama saya dan juga narasumber kita yang ahli di bidangnya. Pemirsa, payudara merupakan salah satu bagian organ tubuh yang penting bagi wanita. Dan kulit leher nyata terlihat bedanya dengan bertambah usia. Maka, perawatan leher dan payudara merupakan kebutuhan bagi wanita. Untuk menjadi spa terapis dan bisa melakukan perawatan ini, ada beberapa pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari, yaitu 1. Pengetahuan anatomi kulit, leher, dan payudara. 2. Tujuan, indikasi, dan kontraindikasi. 3. Analisa pelanggan. 4. Persiapan pelanggan. 5. Teknik dasar massage. Dan 6. Penutup perawatan. Materi anatomi dasar yang harus dikuasai. 1. Lapisan kulit. 2. Anatomi leher. 3. Anatomi payudara. Teori massage. Massage mempunyai efek 1. Relaksasi. 2. Stimulasi. 3. Perbaikan sirkulasi. Dalam massage mencakup 5 gerakan dasar massage, yaitu effleurage, friction, tapotement, vibration, dan petrissage. Tujuan A. Tujuan perawatan leher adalah untuk mempertahankan ketegangan dan kekenyalan jaringan kulit leher dan melancarkan peredaran darah, serta memperlambat proses penuaan pada kulit daerah leher. B. Perawatan payudara adalah untuk memperbaiki kekenyalan dan bentuk payudara, memperlancar sirkulasi daerah payudara, dan mempersiapkan kelancaran pengeluaran ASI bagi para ibu hamil. 3. Manfaat. Perawatan leher dan payudara yang dilakukan di spa secara rutin akan memberikan manfaat sebagai berikut. A. Untuk daerah leher, kulit akan menjadi bersih, halus, sehat, dan mencegah keriput. Dapat merelaksasi daerah leher, serta melancarkan peredaran darah ke area leher. Untuk daerah payudara, memperlancar peredaran darah, memperlancar pengeluaran ASI bagi calon ibu, memperbaiki bentuk payudara, serta memperbaiki kesehatan kulit dan otot payudara dan mencegah keriput. Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di saluran kebanggaan kita ini. Jadi, tetap di Info Kursus ya pemirsa. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus.
Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Anda masih di Info Kursus Pemirsa dan masih bersama saya dan narasumber kita. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari sang pakar kita. Pemirsa, sebelum melakukan perawatan ini, kita perlu mempersiapkan alat maupun bahan seperti persiapan tempat dan area. Ruang yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih, sejuk, dan tenang, sehingga pelanggan akan merasa nyaman. Peralatan perawatan: 1. Tempat tidur berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi kasur atau busa sehingga nyaman untuk pelanggan. Dilengkapi dengan spray yang bersih dan selimut untuk berbaring pelanggan saat melakukan perawatan. 2. Waskom terbuat dari plastik atau stainless steel dengan ukuran besar dan kecil, berjumlah 2 buah untuk penempatan air hangat. 3. Handuk terbuat dari kain yang mudah menyerap air, bersih dan higienis, berjumlah 3 buah untuk penutup dada, alas punggung, atau lap pengering tangan. 4. Waslap terbuat dari kain yang mudah menyerap air, bersih dan higienis, berjumlah 2 untuk membersihkan dan mengangkat sisa masker. 5. Kain kasa dengan lebar 25-30 cm dan panjang 50-60 cm, berjumlah 1 untuk mengalasi sebelum pengolesan masker. 6. Spatula terbuat dari plastik, berjumlah 2 buah untuk mengambil atau mengaduk krim. 7. Piring atau mangkok kecil terbuat dari plastik atau melamin, berjumlah 2 buah untuk tempat krim atau masker. 8. Ember dengan tutup, berjumlah 2 buah. 9. Troli terbuat dari aluminium, plastik atau stainless, berjumlah 1 buah untuk meletakkan alat dan bahan perawatan. 10. Kimono atau baju perawatan terbuat dari katun atau handuk, berjumlah 1 buah untuk baju pelanggan. 11. Penutup kepala atau shower cap terbuat dari plastik atau handuk atau tisu, berjumlah 1 buah untuk menutupi rambut pelanggan. 12. Sandal terbuat dari karet, berjumlah 1 buah sebagai alas kaki pelanggan. Persiapan peralatan perawatan sebagai berikut. 1. Pembersih, sabun atau krim atau lotion berjumlah 3-5 ml untuk membersihkan area yang akan dirawat dan mempersiapkan untuk perawatan selanjutnya. 2. Scrub atau peeling mengandung butiran yang membantu mengangkat sel kulit mati, berjumlah 5 ml untuk mengangkat sel kulit mati, pembersihan lebih dalam. 3. Krim pengurut mengandung vitamin atau nutrisi, berjumlah 10-15 ml untuk pemijatan area yang akan dirawat. 4. Masker mengandung bahan-bahan yang mempunyai sifat mengencangkan dan memberi nutrisi, berjumlah 5-35 ml untuk masker pada leher dan pada payudara. 5. Lotion atau krim pelembab mengandung bahan yang dapat melembabkan atau menyegarkan kulit, berjumlah 5 ml untuk mengembalikan kulit setelah perawatan.
Demikian alat maupun bahan yang harus kita persiapkan apabila kita ingin melakukan perawatan leher dan payudara secara manual. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pada segmen terdahulu, narasumber kita secara jelas telah menyebutkan alat, bahan yang digunakan. Selanjutnya, kita akan melihat narasumber kita mengaplikasikan bahan dan alat-alat tersebut kepada sang model. Pemirsa, selanjutnya kita akan mulai melakukan tahapan-tahapan dalam perawatan leher dan payudara ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Persiapan pelanggan atau orang yang akan dirawat. Pelanggan dipersilahkan mengganti baju dengan baju perawatan atau kimono dan sandal. Perhiasan, sepatu, dan tas pelanggan dilepas dan disimpan dengan baik. Pelanggan dibaringkan di atas tempat tidur perawatan, badan ditutup dengan selimut dan dada ditutup dengan handuk. Persiapan terapis spa, terapis berpakaian rapi dan bersih. Penampilan dengan make up sederhana dan rambut yang rapi, kuku tangan pendek dan bersih, dan masker mulut lebih baik digunakan pada saat melakukan perawatan. Tahapan-tahapan perawatan. 1. Melakukan diagnosa awal. Pembersihan. Sebelum dimulai perawatan, tangan terapis spa harus bersih. Pembersihan seluruh area leher dan dada dengan bahan pembersih. Langkah-langkah pembersihan. Mengambil krim dengan spatula, lalu diletakkan pada piring kecil. Oleskan pembersih pada bagian leher dan dada. Pemerataan krim pembersih dilakukan dengan gerakan mengusap dan melingkar dengan seluruh jari menyentuh permukaan kulit. Posisi terapis berada di ujung tempat tidur posisi kepala pelanggan. Bagian leher dioleskan bahan pembersih dari tengah ke samping dan dari atas ke bawah. Dan setelah dibersihkan, maka ambil wastafel dan bersihkan bahan pembersih yang tadi. Diagnosa, perlu diperhatikan kondisi kulit yang akan dirawat, yaitu dengan indikasi normal atau sehat, tidak berproblem. Diagnosa dilakukan dengan cara anamnesa, atau bertanya pada pelanggan apa yang berhubungan dengan kelainan dan kebutuhan pelanggan untuk perawatan leher dan payudara. Inspeksi, terapis melihat dan mengamati area yang akan dirawat.
Adakah kelainan atau peradangan yang merupakan kontraindikasi perawatan? Palpasi, terapis meraba mulai dari samping payudara, melingkar ke bawah sampai ke tengah. Untuk mengetahui apakah ada benjolan yang merupakan kontraindikasi bagi perawatan. Kontraindikasi dari perawatan ini adalah pelanggan yang telah melakukan implan atau filling payudara, ibu menyusui, riwayat kista atau benjolan pada payudara. Melakukan perawatan leher dan payudara secara manual. A. Melakukan scrub. Oleskan bahan scrub atau peeling secara merata. Lakukan peeling dengan gerakan memutar atau friction kecil-kecil. Bersihkan dengan washcloth sampai bersih sehingga tak ada butiran granul yang tertinggal. B. Pemberian serum atau krim khusus. Oleskan serum atau krim khusus dengan gerakan effleurage. C. Pemijatan. Dilakukan pemijatan di area leher dan payudara dengan menggunakan minimal 3 jenis teknik gerakan massage. D. Area payudara ditutup dengan kain kasa. E. Dioleskan masker pada payudara dengan gerakan melingkar dari sisi luar ke dalam. Diamkan selama kurang lebih 20 menit, angkat masker dengan washcloth dari arah bawah menuju atas. F. Oleskan dan ratakan krim atau lotion penyegar secara ringan setelah masker diangkat. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, Anda tidak beranjak dari saluran kebanggaan kita ini. Selanjutnya, kita akan kembali ke narasumber kita untuk kembali menyimak tentang bagaimana tips dan trik Pemirsa, tips-tips yang bisa saya sampaikan adalah 1. Tips dan trik. Perawatan yang rutin akan membuahkan hasil yang baik dan memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Untuk hasil yang lebih baik, setelah melakukan perawatan ini, sebaiknya dilakukan perawatan rutin di rumah dengan pemakaian produk yang disarankan. Pemijatan area payudara bisa dilakukan sendiri secara rutin
akan menjaga kondisi dan kesehatan leher dan payudara. Dan produk yang digunakan sebaiknya sudah terregister di Badan POM. 2. Kesimpulan, tujuan dari perawatan leher dan payudara secara manual adalah memperlambat proses penuaan pada area tersebut dan memperlancar sirkulasi darah. Tahap-tahap perawatan, persiapan seperti area, terapis, alat, bahan dan pelanggan, dan diagnosa, pelaksanaan perawatan, dan saran. Bagi Anda yang ingin lebih mendalami dan berminat pada keterampilan tata kecantikan kita ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus terdekat, atau Anda juga bisa menghubungi kami melalui website di www.infokursus.net. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda pemirsa, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Info Kursus!
memperlancar peredaran darah, memperlancar pengeluaran ASI bagi calon ibu, memperbaiki bentuk payudara, serta memperbaiki kesehatan kulit dan otot payudara dan mencegah keriput. Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di saluran kebanggaan kita ini. Jadi, tetap di Info Kursus ya pemirsa. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Anda masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya dan narasumber kita. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari sang pakar kita. Pemirsa, sebelum melakukan perawatan ini, kita perlu mempersiapkan alat maupun bahan seperti persiapan tempat dan area. Ruang yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih, sejuk, dan tenang, sehingga pelanggan akan merasa nyaman. Peralatan perawatan: 1. Tempat tidur berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi kasur atau busa sehingga nyaman untuk pelanggan. Dilengkapi dengan spray yang bersih dan selimut untuk berbaring pelanggan saat melakukan perawatan. 2. Waskom terbuat dari plastik atau stainless steel dengan ukuran besar dan kecil, berjumlah 2 buah untuk penempatan air hangat. 3. Handuk terbuat dari kain yang mudah menyerap air, bersih dan higienis, berjumlah 3 buah untuk penutup dada, alas punggung, atau lap pengering tangan. 4. Waslap terbuat dari kain yang mudah menyerap air, bersih dan higienis, berjumlah 2 untuk membersihkan dan mengangkat sisa masker. 5. Kain kasa dengan lebar 25-30 cm dan panjang 50-60 cm, berjumlah 1 untuk mengalasi sebelum pengolesan masker. 6. Spatula terbuat dari plastik, berjumlah 2 buah untuk mengambil atau mengaduk krim. 7. Piring atau mangkok kecil terbuat dari plastik atau melamin, berjumlah 2 buah untuk tempat krim atau masker. 8. Ember dengan tutup, berjumlah 2 buah. 9. Troli terbuat dari aluminium, plastik atau stainless, berjumlah 1 buah untuk meletakkan alat dan bahan perawatan. 10. Kimono atau baju perawatan terbuat dari katun atau handuk, berjumlah 1 buah untuk baju pelanggan. 11. Penutup kepala atau shower cap terbuat dari plastik atau handuk atau tisu, berjumlah 1 buah untuk menutupi rambut pelanggan. 12. Sandal terbuat dari karet,
berjumlah 1 buah sebagai alas kaki pelanggan. Persiapan peralatan perawatan sebagai berikut. 1. Pembersih, sabun atau krim atau lotion berjumlah 3-5 ml untuk membersihkan area yang akan dirawat dan mempersiapkan untuk perawatan selanjutnya. 2. Scrub atau peeling mengandung butiran yang membantu mengangkat sel kulit mati berjumlah 5 ml untuk mengangkat sel kulit mati pembersihan lebih dalam. 3. Krim pengurut mengandung vitamin atau nutrisi berjumlah 10-15 ml untuk pemijatan area yang akan dirawat. 4. Masker mengandung bahan-bahan yang mempunyai sifat mengencangkan dan memberi nutrisi berjumlah 5-35 ml untuk masker pada leher dan pada payudara. 5. Lotion atau krim pelembab mengandung bahan yang dapat melembabkan atau menyegarkan kulit berjumlah 5 ml untuk mengembalikan kulit setelah perawatan. Demikian alat maupun bahan yang harus kita persiapkan apabila kita ingin melakukan perawatan leher dan payudara secara manual. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pada segmen terdahulu, narasumber kita secara jelas telah menyebutkan alat, bahan yang digunakan. Selanjutnya, kita akan melihat narasumber kita mengaplikasikan bahan dan alat-alat tersebut kepada sang model. Pemirsa, selanjutnya kita akan mulai melakukan tahapan-tahapan dalam perawatan leher dan payudara ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Persiapan pelanggan atau orang yang akan dirawat. Pelanggan dipersilahkan mengganti baju dengan baju perawatan atau kimono dan sandal. Perhiasan, sepatu, dan tas pelanggan dilepas dan disimpan dengan baik. Pelanggan dibaringkan di atas tempat tidur perawatan, badan ditutup dengan selimut dan dada ditutup dengan handuk. Persiapan terapis spa, terapis berpakaian rapi dan bersih. Penampilan dengan make up sederhana dan rambut yang rapi, kuku tangan pendek dan bersih, dan masker mulut lebih baik digunakan pada saat melakukan perawatan. Tahapan-tahapan perawatan. 1. Melakukan diagnosa awal. Pembersihan. Sebelum dimulai perawatan, tangan terapis spa harus bersih. Pembersihan seluruh area leher dan dada dengan bahan pembersih. Langkah-langkah pembersihan.
Mengambil krim dengan spatula, lalu diletakkan pada piring kecil, oleskan pembersih pada bagian leher dan dada. Pemerataan krim pembersih dilakukan dengan gerakan mengusap dan melingkar dengan seluruh jari menyentuh permukaan kulit. Posisi terapis berada di ujung tempat tidur posisi kepala pelanggan. Bagian leher dioleskan bahan pembersih dari tengah ke samping dan dari atas ke bawah. Dan setelah dibersihkan, maka ambil wastafel dan bersihkan bahan pembersih yang tadi. Diagnosa, perlu diperhatikan kondisi kulit yang akan dirawat, yaitu dengan indikasi normal atau sehat, tidak berproblem. Diagnosa dilakukan dengan cara anamnesa atau bertanya pada pelanggan apa yang berhubungan dengan kelainan dan kebutuhan pelanggan untuk perawatan leher dan payudara. Inspeksi, terapis melihat dan mengamati area yang akan dirawat. Adakah kelainan atau peradangan yang merupakan kontraindikasi perawatan? Palpasi, terapis meraba mulai dari samping payudara, melingkar ke bawah sampai ke tengah. Untuk mengetahui apakah ada benjolan yang merupakan kontraindikasi bagi perawatan. Kontraindikasi dari perawatan ini adalah pelanggan yang telah melakukan implan atau filling payudara, ibu menyusui, riwayat kista atau benjolan pada payudara. Melakukan perawatan leher dan payudara secara manual. A. Melakukan scrub. Oleskan bahan scrub atau peeling secara merata. Lakukan peeling dengan gerakan memutar atau friction kecil-kecil. Bersihkan dengan wastafel sampai bersih sehingga tak ada butiran granul yang tertinggal. B. Pemberian serum atau krim khusus. Oleskan serum atau krim khusus dengan gerakan effleurage. C. Pemijatan. Dilakukan pemijatan di area leher dan payudara dengan menggunakan minimal 3 jenis teknik gerakan massage. D. Area payudara ditutup dengan kain kasa. E. Dioleskan masker pada payudara dengan gerakan melingkar dari sisi luar ke dalam. Diamkan selama kurang lebih 20 menit, angkat masker dengan wastafel dari arah bawah menuju atas. F. Oleskan dan ratakan krim atau lotion penyegar secara ringan setelah masker diangkat. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
kasih pemirsa, Anda tidak beranjak dari saluran kebanggaan kita ini. Selanjutnya, kita akan kembali ke narasumber kita untuk kembali menyimak tentang bagaimana tips dan trik pemirsa. Tips-tips yang bisa saya sampaikan adalah 1. Tips dan trik. Perawatan yang rutin akan membuahkan hasil yang baik dan memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Untuk hasil yang lebih baik, setelah melakukan perawatan ini, sebaiknya dilakukan perawatan rutin di rumah dengan pemakaian produk yang disarankan. Pemijatan area payudara bisa dilakukan sendiri secara rutin, akan menjaga kondisi dan kesehatan leher dan payudara. Dan produk yang digunakan sebaiknya sudah terregister di Badan POM. 2. Kesimpulan, tujuan dari perawatan leher dan payudara secara manual adalah memperlambat proses penuaan pada area tersebut dan memperlancar sirkulasi darah. Tahap-tahap perawatan, persiapan seperti area, terapis, alat, bahan dan pelanggan, dan diagnosa, pelaksanaan perawatan, dan saran. Bagi Anda yang ingin lebih mendalami dan berminat pada keterampilan tata kecantikan kita ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus terdekat, atau Anda juga bisa menghubungi kami melalui website di www.infokursus.net. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda pemirsa, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Info Kursus!
Pemirsa, jumpa lagi di acara Info Kursus. Saat ini saya sedang berada dalam sebuah klinik kecantikan kulit. Di dalam klinik inilah berbagai masalah kecantikan kulit berusaha untuk diatasi oleh terapis berpengalaman. Nah pemirsa, berkaitan dengan hal itu, saat ini kita akan membahas mengenai keterampilan tata kecantikan kulit ini. Masih bersama saya dan juga narasumber kita yang ahli di bidangnya. Pemirsa, payudara merupakan salah satu bagian organ tubuh yang penting bagi wanita. Dan kulit leher nyata terlihat bedanya dengan bertambah usia. Maka, perawatan leher dan payudara merupakan kebutuhan bagi wanita. Untuk menjadi spa terapis dan bisa melakukan perawatan ini, ada beberapa pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari, yaitu 1. Pengetahuan anatomi kulit, leher, dan payudara. 2. Tujuan, indikasi, dan kontraindikasi. 3. Analisa pelanggan. 4. Persiapan pelanggan. 5. Teknik dasar massage. Dan 6. Penutup perawatan. Materi anatomi dasar yang harus dikuasai: 1. Lapisan kulit. 2. Anatomi leher. 3. Anatomi payudara. Teori massage. Massage mempunyai efek: 1. Relaksasi. 2. Stimulasi. 3. Perbaikan sirkulasi. Dalam massage mencakup 5 gerakan dasar massage, yaitu effleurage, friction, tapotement, vibration, dan petrissage. Tujuan: A. Tujuan perawatan leher adalah untuk mempertahankan ketegangan dan kekenyalan jaringan kulit leher dan melancarkan peredaran darah, serta memperlambat proses penuaan pada kulit daerah leher. B. Perawatan payudara adalah untuk memperbaiki kekenyalan dan bentuk payudara, memperlancar sirkulasi daerah payudara, dan mempersiapkan kelancaran pengeluaran ASI bagi para ibu hamil. 3. Manfaat. Perawatan leher dan payudara yang dilakukan di spa secara rutin akan memberikan manfaat sebagai berikut. A. Untuk daerah leher, kulit akan menjadi bersih, halus, sehat, dan mencegah keriput. Dapat merelaksasi daerah leher, serta melancarkan peredaran darah ke area leher. Untuk daerah payudara,